Izinkan saya untuk mau memperkenalkan nama. Kalau hari ini atau kali ini saya tidak hitung bahwa sudah kali keberapa, karena kasih Tuhan itu melebihi segalanya. Jadi puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan izinkan saya untuk ada hari ini. Nama saya Alpinus Rotuzia. Ya, yang dulunya Bapak Ibu, saya ini orangnya jahat sekali. Kenapa saya katakan jahat? Karena sejak muda saya dipilih menjadi majelis dan jabatannya penatua. Tetapi dari itu semua saya tidak tahu apa arti daripada penatua dan majelis itu. Dan untuk itu Bapak Ibu, saya di tengah-tengah kejahatan itu maka ada banyak hal yang saya lakukan. Makan sirip pinang, merokok, minum mabok. Saya ada banyak keselingkuhan di luar. Alangkah lebih baik saya jujur daripada saya tutup. Amin. Namun dengan perjalannya waktu, saya diubah Tuhan melalui pelayanan hamba Tuhan. Minta maaf, sebelum saya diubah Tuhan, saya ini pedagang Bapak Ibu yang punya perahu 2. Sebelum Rajua ini Bapak Ibu saya sudah memiliki itu. Tetapi dengan terlenanya hidup saya, maka ada banyak hal yang saya lakukan sehingga semua berkat yang berkelimpahan dari Tuhan hanya sirna dalam seketika. Dan untuk itu saya beralih profesi karena tidak ada arah lagi dalam mata pencarian. Dan saya menjadi bandar kuru-kuru. Ya, kenapa saya jadi bandar kuru-kuru Bapak Ibu? Saya ini punya ilmu. Bukan hanya jadi bandar kuru-kuru ke mereka. Dan dalam beberapa waktu saja kami serap dana itu dari orang yang berminat untuk bertarung kurang lebih 200 juta. Itu dana yang masuk Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi puji nama Tuhan, dan ketika saya berlimpah dengan uang itu, maka satu kali saya punya anak yang sulung ini. Maaf, saya tidak ini tadi. Nama saya Alpinus, tadi lupa. Alpinus, saya 2 orang anak. 1 laki-laki, 1 perempuan. Dan Tuhan juga percayakan anak piara. 1 perempuan, 1 laki-laki. Jadi ada 4 mereka. Dan pada satu waktu saya kembali dari tempat judi. Anak yang laki-laki ini juga ikut. Maka saya bilang, nanti ama yang akan ahli waris apa? Yang meneruskan, yang teruskan. Ini apa nih? Air mata duyung itu. Ini anak tidak jawab. Dia hanya duduk dan tertawa. Saya rasa malu. Malu. Nah, dengan perjalanan waktu muncullah pikiran. Kalau hari ini baru saya sadar bahwa Roh Kudus ini dia bekerja dalam setiap waktu walaupun kita hidup dalam jatuhan, dalam kejatuhan. Saya ini merasa beban karena ini anak tidak malu. Saya mau berhenti dengan tanpa ada orang suruh bahasa harus seperti dari kur-kur. Saya tidak mau lagi Bapak Ibu. Karena anak sudah ikut. Karena dia kan dapat jatah juga. Nah puji nama Tuhan saya sudah berhenti. Dan hamba-hamba Tuhan datang dari Kupang. Tim yang dipandu oleh Bapak Burai. Dan waktu itu ibu sakit. Saya bawa ke gereja. Dalam ikuti ibadah pastoral. Dengan saya dalam hati, saya tidak akan ikut masuk supaya mereka tidak lihat apa ini, karena di sana kan sering ada begitu. Nah, mereka punya cara bukan masuk ke dalam gereja, hanya langsung lingkar di luar sana. Bersuruh saya berdoa. Saya taruh berdoa, saya mau amin bilang terus Bapak, terus Bapak. Terus gitu. Dan puji nama Tuhan, semua apa yang tadi baik itu apa ada banyak ilmu Bapak Ibu. Sembuh semua dari Ibu Natalia. Dan mereka suruh harus bawa sebentar malam untuk dimusnahkan. Saya bilang tidak. Ada orang yang musnahkan sini karena saya mau sembunyi. Tetapi setelah itu Bapak Ibu, saya tidak ini lagi. Setelah kami keluar itu, maunya saya matahari tenggelam supaya saya bawa untuk barang ini dimusnahkan. Tetapi ada separuh yang saya sembunyikan. Saya jujur bahwa itu saya tidak mau bakar di gereja. Saya mau harus bakar di rumah dengan tujuan hati saya supaya semuanya boleh dibersihkan. Tetapi itu semuanya hanya rekayasa yang dilakukan oleh saya. Semuanya diserahkan
dengan berjalannya waktu, saya persingkat Bapak Ibu, dengan berjalannya waktu ada hal-hal yang lebih besar lagi yang menjadi pusakan, yang menjadi sandaran, yang menjadi kekuatan bagi saya Bapak Ibu. Ketika Opa bersama rombongan dari Soerote Maumere yang turun ke sana. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kami dengar bahwa ada kami ke Rajua sana toh. Di Rajua sana kan agak jauh seperti ini juga. Kami dengar bahwa ada kami. Maka turunlah kami. Ketika mau turun, teman bisik, Ama, hati-hati kita ini anak-anak dari Rajua yang di Maumere itu, mereka ini sekolah ilmu hitam. Saya ragu lagi. Bahaya lagi, dikembali lagi, ini parah lagi saya. Ala kalian baik, saya harus berdiri, duduk di belakang sekali. Dan saya omong dengan teman ini, kalau mereka tidak bersaksi sebentar, maka besok malam saya tidak ambil bagian. Saya tidak akan ambil bagian. Kami ikuti Bapak Mama, ikuti KPI, dengan berjalannya KPI, ini anak bersaksi. Oh, ini baru benar. Dan puji nama Tuhan, saya digerakkan oleh Roh Kudus, saya diberi roh keberanian, walaupun saya tidak mengenal Opa ada, saya digerakkan untuk minta Opa melayani kami di sana. Karena saya anggap saja bahwa enak-enak melayani Tuhan. Tetapi dibalik daripada semua ini, apa yang disaksikan oleh Ibu tadi, yang saya rasakan sangat pahit kalau menurut David. Tetapi menurut apa kasih Tuhan itu luar biasa. Amin. Ini Bapak Ibu besar. Dan ketika Opa sampai di sana, puji nama Tuhan, ada lawatan yang sungguh luar biasa. Opa bersama tim, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi ketika iblis tidak mau bahwa Yesus dimenangkan untuk dipuji disembah, maka diserong bahwa apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, bahkan tim yang dipimpin oleh Opa Pelukila adalah tim PSA. Itu yang terjadi di sana waktu itu. Dan kalau hari ini hanya sedikit-sedikit, karena kami Bapak Ibu dan Saudara, puji Tuhan, ya sudah dipercayakan Tuhan untuk masuk keluar dari timur, barat, utara, selatan Rajua. Dan di sana Tuhan percayakan ada 6 persekutuan doa dan 1 pergumulan untuk Kota Rajua hari ini. Dan saya percaya kebenaran semakin diungkapkan. Untuk itu Bapak Ibu, ya saya mempersingkat, saya bersyukur, saya punya kerinduan ketika saya mendengar dan mengikuti WA di grup bahwa ada ibadah kelepasan untuk 18 keluarga awalnya. Namun ada beberapa keluarga yang batal. Saya punya kerinduan. Tetapi karena saya Bapak Ibu ada kerja di sana, bukan kerja ini. Saya ini peternak. Saya tidak mengerti lagi pekerjaan apa. Karena kami puji Tuhan. Tuhan kasih lebih dari banyak kita nih. Ya, kalau itu barangkali kurang lebih 300. Ya. Dan pada waktu itu Bapak Ibu, saya dari Rote dengar informasi bahwa saya ini mendapat bantuan Seroja ini 25 juta. Ya, dengan dana 25 juta ini, bilang turun status lagi rumahnya. Yang sisa 10 juta. Saya mau ngomel dari sini. Dan saya rencana berangkat dari Rote, turun Sebas harus menghadap. Ada saya telepon Bapak Ketua. Bapak Ketua bilang terus, Bapak lanjut juga. Nanti Bapak akan hakim mereka. Dan Bapak akan dihukum oleh Tuhan. Betul juga. Ya. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu, setelah kami ikuti rapat tahunan PDGI di Kota Rote tahun ini, maka kami berpisah di Kota Rote, hamba-hamba Tuhan ke Kupang, yang dari Kupang saya ke Sabu, kembali ke Sabu. Tapi saya minta bahwa Tuhan itu luar biasa, melebihi segala-galanya, saya harus dengan pesawat. Ya, dan puji Tuhan Bapak Ibu, saya bertekad saya tidak mau berangkat sama-sama dengan hamba Tuhan. Saya harus bersama. Ya, ya, tapi puji Tuhan, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena saya juga punya kenalan sahabat yang sangat penopang saya, Bapak Jufri bersama Ibu. Mereka iya saja. Padahal sampai di sana Bapak Ibu, dengan berjalannya waktu saya jujur, daripada situ saya menipu sini, makan saja kalau di rumah saya tidak makan. Tapi kalau saya malu hati, saya jujur, Bapak Jofri, saya makan di rumah. Karena saya kalau semua berangkat, tidak ada yang kata kata makan. Saya harus jalan. Woi, Mama tua tidak mau, harus makan dulu. Makan buru-buru jalan. Sampai di sana apa? Tidak ada orang. Bapak Ibu Saudara.
Nah sampai di bandara, mereka datang. Separuh bilang pesawat jadi, separuh bilang tidak. Dan saya bilang, Bang Jopi, ini pasti. Woi, kurang tahu lagi Bapak. Tunggu. Agak siang, satu datang. Bagaimana Pak? Bapak, pesawat jadi. Oh jadi Bapak. Balik tiket. Ternyata Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita punya keyakinan bahwa Tuhan melakukan segala perkara yang luar biasa bagi orang yang percaya. Sampai pegawai bandara mengatakan bahwa baru kali ini bandara Rotendao dicarter oleh orang Saburai Jua hanya satu. Amin. Ya. Haleluya. Ini hanya kelakar Bapak. Ya, ini munculnya Bapak. Ya, kenapa kami ngomong? Karena memang ini tidak pernah terjadi selama ada bandara di Kota Rote. Tetapi puji Tuhan, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Apa yang kita ingini, apa yang kita inginkan, Tuhan pasti memberi jawaban. Maka saya terbang. Ya. Walaupun dengan keadaan ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan buat luar biasa. Ya. Dan hari kemarin juga Bapak Ibu Saudara, saya sudah ambil keputusan tidak bisa datang ke Kota Rote. Karena ketika saya hubungi perahu, Maboro bilang, yang pemilik perahu ini bilang, woi tidak bisa berangkat nama, kamu hanya 3 orang saja nak penumpang. Saya rugi. Bahaya. Kalau saya punya kerinduan, saya harus ada ini hari. Dan tujuan utamanya untuk mengikuti ibadah kelepasan yang pada hari Minggu. Itu tujuan intinya saya Bapak Ibu. Dan puji nama Tuhan, ketika kemarin itu Bapak Ibu, omong dengan nakoda perahu bahwa dia bilang tidak bisa, saya duduk, saya telepon Bapak Ketua, woi Bapak, saya minta maaf, kayaknya saya tidak jadi berangkat. Perahu tidak jadi jalan karena penumpang hanya 3 orang. Baru Ketua bilang, pesawat saya bisa antar Bapak, apalagi perahu banyak. Ya, jadi untuk itu Bapak Ibu, saya duduk, WA masuk. Saya buka, Sabuk Nusantara akan tiba Rajua jam 3 sore dengan tujuan Seba Ndao Batu Tua. Dan yang sebenarnya Bapak Ibu, ongkos yang harus dikorbankan, yang harus dikeluarkan itu kurang lebih 500. Rajua Seba 100, ini apa? Seba Kupang itu 300 sekian puluh ribu, dan Rote ini lagi apa? Kupang Rote lagi sekian. Tetapi Tuhan ubah dari kurang lebih 500, dia hanya tidak sampai 50.000. Itu Bapak Ibu. Jadi untuk itu Bapak Ibu, Tuhan begitu luar biasa mengasihi kami. Dan saya mau bersaksi satu hal yang saya mau mengajak kita. Karena ada satu yang membuat kita hari ini tergoncang ketika kita punya tujuan. Apalagi anak-anak. Karena ada banyak anak-anak korban oleh karena ketakutan. Kenapa Bapak Ibu? Saya ingin saksikan hari ini. Izinkan saya bukan berdiri di sini supaya saya dianggap lebih dan saya menyombongkan diri, tidak. Tetapi ada satu perbuatan Tuhan yang sangat ajaib yang terjadi di tengah-tengah keluarga kami dan di tengah-tengah anak Tuhan yang ada di Pergi, khususnya bagi anak saya Bapak Ibu. Ketika anak ini 2 tahun pertama, saya tidak hitung tahun lagi, dia ikut tes polisi, tidak lolos. Tetapi dia tidak pada semangat Bapak Ibu. Di tahun kedua untuk dia ikut Bapak Ibu, maka ada banyak orang-orang yang berduit mengatakan jangan kasih patah semangatin anak. Karena bila Bapak tidak punya uang 250 juta, jangan bermimpi lolos kesehatan. Baru kesehatan Bapak Ibu. Tapi saya dalam hati Bapak Ibu, kalau memang ini kehendak Bapak dan Bapak telah menentukan bahwa dia harus menjadi abdi negara, maka pasti Tuhan lakukan perkara yang luar biasa. Maka itu Bapak Ibu dan Saudara, ini anak, saksikan, ini anak sampai lolos polisi di hadapan Tuhan, di tengah jemaat Tuhan. Saya tidak sewa orang, 1.000 rupiah. Saya harus saksikan ini Bapak. 1.000 rupiah, jangan 10.000. Tidak ada sewa orang, 1.000 rupiah. Bapak Ibu. Jadi semua dari awal sampai akhir, sampai dia jadi polisi ada di Jakarta sekarang, itu hanya oleh karena kemuliaan Tuhan. Namun ada beberapa hal yang kami ikut Bapak Ibu, ketika dia tes, dia kasih tahu, oh saya lolos, kami harus berlutut Bapak Ibu. Saya harus saksikan ini.
Ya, ketika lagi dia ikut tes, dia sampaikan kata lolos, kami harus lolos. Karena ada banyak tes, saya tidak mengerti juga. Ada banyak. Pokoknya dia teleponnya. Tugas kami hanya berlutut untuk bersyukur dan semuanya hanya serahkan kepada Bapak. Dan untuk itu Bapak Ibu, sebelum saya mengalami kelepasan Bapak Ibu, tidak ada hal-hal yang luar biasa seperti ini. Bapak Ibu, hanya mengalami sakit, hanya mengalami mengeluh, hanya pergi di tetangga, pergi omong kosong kiri kanan. Kalau hari ini puji Tuhan, semuanya itu berlalu karena Tuhan telah memperbaiki. Dan itu terjadi, Bapak Ibu. Ya, kambing hanya sebatas sekian ratus, puluhan ekor, sekarang sudah kurang lebih 300. Itu kambing. Bapak Ibu. Tetapi ada persyaratannya. Jangan karena semakin banyak kita abaikan yang lain, abaikan Tuhan. Kasih makan itu dia hanya 1 jam, 1,5 jam setiap hari. Karena harus itu persetua doa. Karena persetua doa saya siang hari. Berani tidak? Kalau tidak berani maka ingat, itu pun akan terawat. Bapak Ibu Saudara, hari Minggu tidak boleh kasih makan. Kita harus memberi diri untuk memuliakan Tuhan. Mereka juga harus memuji Tuhan dalam keadaan, karena mereka kan pasti mimpi. Amin. Iya. Jadi ibadah Minggu, ibadah kebaktian utama kita ikut dulu pagi. Mereka di dalam kandang. Setelah keluar persekutuan doa, entar dia jam 3 atau jam 4 baru kita mereka makan. Itu. Jadi mereka berkembang ya. Ini terjadi. Dan banyak orang bilang saya gila, menyiksa hewan. Ya. Tidak gila, tidak menyiksa. Justru mereka melihat sesungguhnya bahwa orang-orang yang diubah Tuhan, mereka punya keberanian untuk melakukan, untuk tinggalkan kesibukan dunia dan utamakan Tuhan. Sebenarnya, tetapi dunia putar balik. Dan untuk itu, Bapak, Mama, dan Saudara, saya bersyukur saya boleh ada di tempat ini. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, saya sangat bersyukur dan kita semua, anak-anak Tuhan yang mendapat kelepasan. Saya mengajak kita, kelepasan bukanlah sesuatu jaminan bahwa kita terlepas dan bebas hari ini dan untuk selamanya. Tetapi ada tahap demi tahap. Dan untuk itu, saya tidak memaksa kita, saya kuat ini Bapak Ibu, karena saya tidak bisa jauh daripada berkomunikasi dengan hamba, termasuk Bapak Jurus mereka. Kapan saja hati saya tergerak, saya harus berkomunikasi dengan tertua dari kita. Tapi saya tidak mengajak kita untuk mengandalkan manusia, karena orang yang mengandalkan manusia tertutup. Saya tidak mengatakan bahwa kita mengandalkan, tetapi mari kita berkomunikasi. Jangan selalu ada perhitungan rugi di dalam kita mau supaya kita didorong. Karena saya ini Bapak Ibu, ada banyak hal yang saya jatuh Bapak Ibu. Kalau bukan karena banyak kemampuan Tuhan, ketika saya dipecat dari penanggung jawab, di situ saya pasti tidak ada pergi hari. Saya jujur. Penanggung jawab yang dipecat, saya tidak tahu di kota Rote. Penanggung jawab yang dipecat di kota Saburai Jua. Hanya satu yang dipecat dengan tidak terhormat dengan jabatan 1,9 tahun sekian. Dipecat surat kasih jalan. Iya. Itu Bapak Ibu Saudara. Sakit. Tetapi ternyata dibalik daripada itu semua, hai kamu Alpinus, kamu tidak mampu menuntun banyak orang. Ada orang yang kamu tuntun. Setelah saya dipecat, Tuhan bawa kami ke Aimere. Maka Aimere hari ini mereka punya pergumulan dengan jumlah jiwa kurang lebih 40 jiwa. Amin. Ya. Itulah Bapak Ibu Saudara. Yang untuk itu, kalau hari ini kita dipecat, jangan menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang gagal dalam perjuangan kita. Tapi percayalah bahwa ketika kita diabaikan, ketika kita diberi hambatan hari ini, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ciptakan. Ya, mungkin ini saja Bapak Ibu Saudara. Kiranya walaupun apa yang saya perkatakan tidak semuanya sempurna, saya percaya bahwa seluruh kita anak-anak Tuhan yang ada di PDGI, mari kita tetap satu. Karena Tuhan tidak pernah keliru mempersatukan banyak orang dalam satu wadah. Tetapi Tuhan punya tujuan supaya kemenangan demi kemenangan semakin terpancar dan dunia melihat bahwa ada kedasan. Tetapi walaupun kita beribu orang, walaupun kita beribu atau ratus dan ribu orang, tanpa ada kekompakan, tanpa ada persatuan ingat baik, iblis lebih berkuasa daripada kekuatan manusia.
Jadi karena itu kita harus ingat, kita harus kembali pada kekompakan awal. Bila kita tetap jaga dan pelihara, percayalah, Kota Rote saja sudah dalam beberapa hari diubah Tuhan luar biasa kok. Apalagi tahun depan, maka lebih dan lebih lagi. Dan untuk itu mari, Bapak Ibu, doakan kami juga, supaya kami juga mendapat supaya kami juga melangkah dan kemenangan besar. Apa yang terjadi di Kota Rote, Raijua pun boleh menikmati. Itu dengan kiranya Tuhan menolong berkat kita. Shalom.